Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Haji dan umroh, pengertian haji, datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Pengertian umroh, menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Landasan, dan kalian sempurnakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Surat Al-Baqarah 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutih dosa dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah, Saikan, dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambahkan umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Imam Darqutni dan Tabrani. Keutamaan haji dan umroh untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitul ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosa seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Surat Al-Baqarah ayat 1891, Muslim 1350. Hukum haji dan umroh. Mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji umroh: Islam, berakal, balik, merdeka, mampu. Perbedaan haji dan umroh yaitu saat haji pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah mulai tanggal 8 hingga 12 Zulhijjah, dengan puncak pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Untuk umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun tanpa waktu khusus, meskipun ada beberapa waktu yang kurang dianjurkan seperti saat jamaah haji wukuf di Arafah. Tempat pelaksanaannya yaitu haji meliputi beberapa lokasi suci, yaitu Masjidil Haram seperti Ka'bah, Safa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Untuk umroh hanya dilaksanakan di Masjidil Haram, khususnya di Ka'bah dan area antara Safa dan Marwah. Untuk pelaksanaan haji memiliki rukun lebih banyak dan kompleks, termasuk ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifdah, sa'i antara Safa dan Marwah, tahallul, serta tertib dalam pelaksanaan. Untuk umroh terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahlul, dan lebih singkat tanpa wukuf di Arafah untuk melempar jumrah seperti pada haji. Durasi pelaksanaan haji minimal 5-6 hari, sedangkan umroh bisa selesai dalam beberapa jam hingga 1 hari. Rukun dan wajib haji. Rukun pada haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahlul, dan tertib. Untuk wajib, ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah ula, wusta, dan akabah, hingga tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Rukun dan wajib umroh, yaitu rukun pada umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahlul, dan tertib. Untuk wajib, berihram dari mikot. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Mikot, ada tempat atau waktu untuk memulai ihram ada 2 macam, yaitu mikot zamani, waktu atau bulan-bulan haji yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Mikot makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Ihram dan niat. Bacaan niat umroh yaitu nawaitu umrata wa amratu biha lillahi ta'ala labakaillahumma umratan wa amratu biha lillahi ta'ala. Bacaannya, niat umroh harus dilakukan di mikot yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai 2 helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian harus dipakai, akan tetapi wajib menutupi
semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum berihram, disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memakai minyak wangi di badan. Kemudian pakailah dua kain ihram, diutamakan berwarna putih, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian yang khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekelilingi Baitullah adalah seperti sholat, bedanya kalian berbicara di dalamnya tawaf. Maka orang yang berbicara, hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi ayat 960. Sunah-sunah tawaf. Aram, lari-lari kecil bagi laki-laki. Al-Idi tiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki, mengusap rukun Yamani, berdoa, mencium Hajar Aswad, berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, sholat 2 rakaat di makom Ibrahim, minum air zam-zam, mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Tawaf, jadi Ka'bah disikiri ketika berjalan mengelilinginya, berjalan sepanjang rukun Yamani, sudut sebelum Hajar Aswad, disunahkan mengusapnya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad bila tidak dapat melakukan diperbolehkan dilakukan dan memberikan isyarat dengan menghadapi kedua tangan kanan dan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasa. Sampai di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Tahap dilakukan sebanyak 7 kali putaran dan pada 3 putaran pertama disunahkan aram berlari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusap mencium dengan Hajar Aswad. Kemudian mengembalikan posisi kain ihram keadaan semula, menutupi kedua bahu. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan membaca surah Al-Kafirun rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas rakaat kedua setelah bacaan Al-Fatihah. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sa'i dimulai dari Safa dan berdoa menghadapi Ka'bah. Keadaan suci, berjalan kaki atau berlari, memperbanyak zikir, menahan pandangan dan menjaga lidah, tidak boleh menyakiti orang lain, mensucikan jiwa raga. Tahlul adalah mencukur rambut atau menguntingnya seujung jari 1 cm dan ini telah diselesaikan amalan umroh dan tidak diharamkan lagi di larangan-larangan ihram. Larangan kondisi dam. Memakai pakaian untuk kondisi pria, memotong seekor kambing, berpuasa selama 10 hari atau 3 hari di tanah suci, sisa di tanah air. Menutup kepala, kondisi pria, memotong seekor kambing, menutup muka atau tangan, kondisi wanita, damnya, memotong seekor kambing, memotong rambut, kondisi 12 helai, dam, memotong seekor kambing, larangan, memotong kuku, kondisi 12 helai, dam, memberi makanan fakir miskin, memakai wewangian, kondisi pria atau wanita, damnya, bersedekah 1 mud. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Pelanggaran yang dikenakan HAM adalah melakukan haji qiron dan tamatu, tidak ihram dari miqat, tidak mabit 1 di Muzdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontarkan jumroh, tidak melakukan tawaf wada.